Salam sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kita bersyukur hari ini kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dengan perantaraan Roh Kudus-Nya, Tuhan memimpin, memelihara kita sekalian. Amin. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita, diri kita. Kita mau menyembah Dia. Gereja Isa Al-Masih Pekansaan mengadakan doa 10 hari secara online dalam rangka memperingati hari pencurahan Roh Kudus-Nya. Mari setiap kita yang rindu akan menerima lawatannya, pengurapan yang baru dari Tuhan, mari bersama-sama kita mau naikkan pujian. Kita mau menyembah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari teduhkan hatimu. Ambillah waktu untuk bersaat teduh. Tenangkan hati dan pikiranmu. Kita menyembah Dia. Kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Kita tinggikan Dia. Kita masyurkan namanya. Buat Tuhan disukakan pada hari ini dalam pujian penyembahannya. Dalam pujian nyanyikan hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, Dia layak ditinggikan di atas segala. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah
Tuhan. Penuhi umat-Mu Tuhan. Penuhi jemaat-Mu Tuhan. Urapi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi Tuhan. Saudara tetaplah menikmati hadirat Tuhan. Kita akan diberkati dengan firman. Amin. Amin. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, sebab sampai hari ini kami masih ada, semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Dengan perantaraan Roh Kudus, Tuhan menyatakan penyertaan-Mu. Tuhan menyatakan perlindungan kepada kami semuanya. Kami bersyukur, dan biarlah hari ini pun Tuhan, hati kami tetap menaruh harap kepada Tuhan, terpaut kepada Tuhan, karena hanya Tuhan sumber kekuatan kami. Berbicaralah Engkau kalau sebentar firman Tuhan disampaikan untuk kami sekalian. Kami naikkan doa syukur dan sembah kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, renungan pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 23. Saya yakin Bapak Ibu Saudara hafal sekali ayat ini, karena perikop daripada Mazmur pasal 23 itu tulisan daripada Raja Daud yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Tuhan Gembala yang Baik. Nah, yang akan kita renungkan adalah di ayat yang kelima. Bagaimana bunyi ayat yang kelima? Engkau menyediakan hidangan bagiku, Engkau mengurapi kepalaku, dengan minyak pialaku penuh melimpah. Saudara, minyak di dalam perjanjian lama. Saya membaca di dalam kitab Yehezkiel, minyak itu begitu mengambil peranan penting di dalam tradisi atau budaya orang Yahudi. Bayi yang baru dilahirkan, setelah dibersihkan, di tali pusatnya butuh yang namanya garam dan minyak. Minyak juga digunakan untuk merawat anak-anak sehingga menghindarkan anak-anak itu dari virus dan juga dari bakteri-bakteri. Minyak sangat memegang peranan yang sangat penting di dalam perjanjian lama, bukan hanya sebagai perawatan untuk anak-anak bayi yang baru dilahirkan, tetapi juga kita membaca dalam perjanjian lama bahwa para nabi-nabi pun mengurapi orang-orang pilihan Allah dengan minyak. Bagaimana dengan perjanjian baru? Di dalam perjanjian baru pun kita tahu di situ ya, kisah ketika Yesus yang masih kecil di bawah 2 tahun, yang akan dibawa melarikan diri dari kejaran Herodes. Tuhan menyiapkan keluarga kecil ini dengan persembahan yang diberikan oleh Majus, orang bijak dari timur. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Mur itu minyak, wangi-wangian. Dan bukan hanya berguna untuk perawatan bayi Yesus yang akan dibawa lari menuju ke Mesir, tetapi juga minyak itu jika dijual itu mahal harganya. Hari ini kita membaca, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Itulah ungkapan yang, kata-kata yang disampaikan, kata-kata yang diungkapkan, nyanyian yang dinyanyikan oleh Daud kepada Tuhannya. Karena Daud punya pengalaman, Tuhan bagi Daud adalah gembala yang sangat baik. Daud mengumpamakan Tuhan itu seperti profesi dia sebelum menjadi raja. Bagaimana dia bekerja sebagai seorang gembala. Saudara, gembala itu menggembalakan domba-domba. Saudara tahu domba itu adalah binatang yang sangat lemah, sangat bodoh. Itulah kelebihan daripada gembala pada masa Daud itu hidup. Gembala akan berjalan di depan dan domba akan mengikuti di belakang. Dan apa yang dilakukan oleh para gembala ini? Mereka akan membawa domba-dombanya menuju ke padang rumput yang hijau, menuju ke air yang tenang untuk menyegarkan jiwa, untuk membawa domba-dombanya ini memperoleh makanan dengan cukup, memperoleh minum dengan cukup, melindunginya dengan tongkat, melindungi dari binatang buas, serangan binatang-binatang liar yang mengancam nyawa domba dengan gada yang ada di tangan. Ada 2 alat yang dipergunakan, gada dan juga tongkat.
Tapi mengapa hari ini saya ingin bersama dengan saudara membahas mengenai minyak? Minyak ini diberikan kepada domba-domba itu sebelum domba itu keluar dari kandangnya. Sebelum mereka dibawa ke padang rumput, domba-domba itu akan diolesi minyak. Nah, apa fungsinya? Saudara tahu, kalau singa yang akan menerkam domba, gembala bisa lihat karena itu besar sekali. Kalau binatang-binatang liar yang lain, gembala bisa lihat dan bisa langsung melakukan perlawanan untuk melindungi domba-dombanya dengan gada yang ada di tangannya. Karena itulah yang dilakukan oleh Daud ketika domba-dombanya ada dalam ancaman binatang-binatang buas dan binatang liar. Daud dengan gadanya dia melawan, bahkan membunuh singa yang mengancam domba-dombanya. Tetapi bagaimana dengan binatang yang mungkin tidak bisa dilihat karena terlalu kecil? Lalat, saudara. Kita nggak pernah menduga ya, lalat itu bisa dengan mudahnya dia menghinggapi domba-domba ini. Kan nggak mungkin ya saudara ya, nggak mungkin dong seorang gembala seperti Daud ya, katakan gembala lah, dia bawa kebutan, bahasa apa nih ya, kebutan lalat itu ya, terus dia kebutin gitu di hidungnya ya, ini bisa membuat domba itu stres. Domba itu nggak bisa stres, domba nggak bisa berada di keramaian, nggak bisa mendengar suara teriakan, nggak bisa ada keributan. Dia butuh tempat yang tenang, air yang tenang agar domba itu ada dalam kondisi yang nyaman. Saudara, dia perlu dilindungi bukan hanya dengan gada dan juga tongkat. Ketika mulai salah jalannya dengan tongkat itu, domba diarahkan kembali ke jalan yang benar, tetapi membutuhkan satu perlindungan yang lain. Itu sebabnya hal yang utama dilakukan pada masa Perjanjian Lama. Pada waktu itu para gembala mereka mengoleskan minyak di kepala daripada domba-dombanya agar minyak itu mengalir sampai ke hidungnya, dan disitulah ketika lalat-lalat itu akan mencoba menghinggapi hidung itu, lalat itu tidak akan pernah bisa. Karena apa? Karena ketika lalat itu kalau sampai hinggap di hidung daripada domba, itu akan bertelur di situ dan akan menimbulkan rasa gatal yang sangat. Domba nggak punya tangan ya, domba nggak tahu bagaimana caranya. Yang dia tahu, ini sangat mengganggu aku, dan dia bisa sangat stres sekali. Bukan hanya dia akan terus menggosok-gosokkan hidungnya ke rumput-rumput itu kemanapun agar tidak ada lagi rasa gatal. Tetapi kalau gatal itu sangat-sangat hebat sekali, yang akan terjadi adalah domba akan membentur-benturkan kepalanya dan bisa menimbulkan pendarahan dan celaka untuk si domba. Saudara, hari ini bagi kita sekalian yang hidup di dalam perjanjian baru, apakah masih bisa dikatakan kita perlu minyak, saudara? Mari kita memaknai dalam makna yang rohani yang dalam, saudara. Minyak itu dibutuhkan domba untuk menghindarkan dari situasi yang dapat menyebabkan domba itu stres, saudara. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang tidak akan bekerja sendirian. Artinya begini, ketika Allah menciptakan manusia, manusia jatuh dalam dosa. Hati Allah sedih, dan Allah mengutus Yesus untuk turun ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia. Dan Yesus datang menjadi serupa dengan manusia. Namun ketika Yesus mati di kayu salib, kemudian dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga, Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Aku akan mengirimkan kepadamu penolong bagimu, penghibur untukmu, yang akan menolongmu, yang akan menghiburmu, yang akan memimpinmu ke dalam jalan kebenaran itu. Saudara, inilah Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, yang unik, yang tidak dimiliki oleh siapapun, kepercayaan manamu. Maka bersyukur, saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak akan membiarkan manusia binasa dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, bagi kita, tetapi sekaligus juga yang tetap memberikan penyertaan sampai hari ini. Ketika Yesus naik ke sorga dan murid-murid merasa kehilangan dan sedih yang berkepanjangan, tetapi Tuhan mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau seorang diri, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tapi akan mengirimkan. Nah, itulah maknanya, saudara, minyak yang baru bagi kita. Minyak itu bisa dikatakan bermakna sebagai sebuah urapan
kehadiran daripada Roh Kudus yang sangat diperlukan oleh orang-orang percaya, bahkan oleh manusia. Seharusnya manusia mengerti, menerima kehadiran daripada Roh Kudus, karena Roh itulah yang akan memimpin kehidupan manusia menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti ada Roh Kudus? Saudara, Roh Kudus berada di dalam orang percaya yang akan membuat kita lahir baru, yang akan memberikan kita pimpinan, kekuatan ketika kita mulai ada di dalam situasi yang membuat kita bising, situasi yang ribut, situasi yang menegangkan, situasi yang mencemaskan, yang mengancam kehidupan kita. Maka hari ini kita sungguh membutuhkan pengurapan Roh Kudus. Jika Roh Kudus itu ada berdiam di dalam diri kita dan kita tahu bagaimana mempersilahkan Roh itu bekerja, maka Roh itu yang akan meneguhkan kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk kita tidak mendengar kebisingan, tidak mendengar keributan, tidak terfokus kepada hal-hal yang mencemaskan hidup kita, bahkan bisa mencelakakan kita. Kiranya kita sekalian hari ini dengan berani kita akan berlutut di hadapan Tuhan. Kita datang dalam pujian, dalam seruan, urapi aku Tuhan, penuhi aku membutuhkan Engkau, aku membutuhkan urapan baru itu, aku membutuhkan urapan Roh Kudus itu. Karena hanya urapan Roh Kudus saja, karya Roh Kudus saja yang menyanggupkan kita untuk terus menjalani kehidupan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan sampai kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Saudara masuk dalam hadirat Tuhan, menyanyikan pujian, menyembah Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini, saudara. Tuhan hadir di tempat di mana engkau berada saat ini. Nyanyikanlah pujianmu. Sujudlah engkau menyembah Dia. Katakan di hadapan Tuhan, penuhi aku, penuhi aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Penuhiku dengan hadiratmu, urapiku dengan minyak kudusmu. Penuhiku dengan hadiratmu, urapiku dengan minyak kudusmu. Mari teduhkan hatimu, saudara. Bawa hatimu menyembah Dia. Minta Tuhan mengurapi, minta Tuhan memenuhi dengan lawatannya, dengan urapannya. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini mari bersama-sama satukan hati. Kita berdoa, minta urapan baru dicurahkan oleh Tuhan, supaya kita terus diperbaharui dan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kehidupan yang lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan, memiliki kemurnian hati melayani Tuhan, dan seturut kehendaknya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan, dengarkan kami. Mari berkati jemaat-Mu malam hari ini dan kami semua, Tuhan. Haleluya. Saudara minta kepada Tuhan, malam hari ini bersama-sama kita serukan kepada Tuhan. Izinkan Tuhan melawat rumah tangga yang hari ini sedang mengalami krisis. Kita berdiri bagi rumah tangga, kita berdiri bagi keluarga-keluarga yang ada pada hari ini. Kita akan meminta kepada Tuhan untuk memberikan anggur baru di dalam setiap rumah tangga, memulihkan hubungan suami dengan istri, memulihkan hubungan anak dan orang tua, anak yang satu dengan yang lain, hubungan menantu dan mertua, hubungan para kerabat yang sedang bersitegang, yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan, berikanlah pemulihan. Kita berdoa untuk kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan, bahkan rumah tangga di negara ini, di masyarakat, di lingkungan kita, menjadi sebuah keluarga yang manis di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Doakanlah untuk generasi muda, sebuah generasi percepatan yang cepat mengikuti perkembangan zaman. Kita berdoa, kiranya hidup mereka, para generasi muda ini, berjalan seimbang antara pengetahuan, kerohanian, dan kepedulian kepada sesama. Tuhan, lawatlah generasi muda-Mu, Tuhan. Lawat dan jamah mereka semua, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Generasi muda gereja akan menjadi generasi yang berani tampil beda di tengah zaman, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki pendirian kuat, iman yang teguh di dalam Tuhan, pengetahuan dalam Tuhan yang benar, dan pengenalan akan Tuhan yang dalam. Mari Roh Kudus, lawat mereka, kuatkan mereka, dan tambahkanlah hikmat-Mu ketika mereka akan mengambil keputusan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terus berdoa. Doakan pokok-pokok doa ini. Haleluya.